Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanullah. Pada video kali ini kita akan kembali menyaksikan informasi yang akan disampaikan oleh Valentinus Reza ya, yaitu presenter Metro TV, di mana tema yang akan diberikan kali ini adalah tentang dunia pekerjaan. Karena kita tahu kalau tenaga kerja di tanah air kita sekarang memang sedang tidak baik-baik ya. Beberapa bulan lalu kita sudah tahu bahwa ada ribuan pekerja dari Sritek mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja tidak lama setelah mereka ingin memasuki Lebaran, sehingga tentu saja kenyataan itu sangat pahit karena memang seharusnya banyak biaya yang dikeluarkan pada saat Lebaran, tapi mereka harus menerima pil pahit bahwa sudah tidak lagi bekerja. Dan bukan hanya itu, beberapa bulan yang akan datang, menurut informasi yang beredar, salah satu perusahaan yaitu Polytron atau Panasonic ya. Nah itu akan memutuskan hubungan kerja kurang lebih 10.000 pekerja ya. Itu gosip-gosipnya atau kabar burungnya. Sehingga tentu saja hal ini sangat menyakitkan karena memang lapangan pekerjaan selain sulit didapat juga memang persyaratannya sangat tidak mudah. Dan hal ini dirangkum oleh Valentinus Reza menjadi sebuah informasi yang sangat menarik. Nah, bagaimana informasinya? Mari kita simak berikut ini. Di saat pejabat BUMN bukan lagi penyelenggara negara alias dibayar negara berstatus swasta, rakyat kita justru lagi susah-susahnya cari kerja. Per Februari 2025 jumlah pengangguran bertambah 83.450 orang. Totalnya jadi 7,28 juta jiwa. Lebih banyak dari populasi warga Singapura itu. Udah jumlahnya banyak banget, beban hidupnya juga berat banget. Pengangguran makin nambah, tapi lowongan kerja banyak syaratnya. Punya pengalaman berapa lama Anda? Nggak ditanya pengalaman, ditanya umur. Umur lolos ditanya, udah nikah apa belum? Belum nikah ditanya lagi, pelihara diskus nggak di rumah? Tahu nggak diskus, ikan diskus? Nggak punya ikan diskus ditanya lagi, punya kaktus joget nggak? Bisa aja serbet warteg. 7,28 juta nganggur. Ini bukan teori konspirasi, ini data BPS resmi. Yang nganggur bukan cuma fresh graduate, tapi juga stress graduate. Orang-orang yang nyoba semua bidang, hasilnya mohon maaf, Anda belum beruntung. Menaker bilang pengangguran naik karena lulusan baru banyak. Come on. Tiap tahun ada wisuda Bapak. Terus anak kuliah disuruh lulus lebih lama. Kalau semua yang lulus dianggap beban, mending kuliah aja terus. Nambah aja SKS-nya, SKS. Sabar, kerjanya entar, sabar lagi. Minimal statusnya mahasiswa, bukan nganggur di rumah. Solusi dari Kemnaker, pelatihan kerja dan vokasi. Pengangguran bukannya dikasih pekerjaan, tapi dikasih pembelajaran. Bisa-bisa ditanya sama tetangga tuh ya. Bang, gue lihat kok lo di rumah aja nih, nggak kayak yang lain di tongkrongan. Gue kan jaga kesehatan biar besok gue nganggurnya nggak telat. Job fair di mana-mana, tapi mirip giveaway selebgram yang ikut banyak, yang dapat dikit. Ekonomi rakyat tuh jalan bukan karena regulasi, tapi karena kepepet di rumah sudah nggak punya nasi. Karena di negeri ini kamu boleh nggak punya kerjaan, asal tetap punya kuota. No problem, nggak ada duit di dompet, asal nggak ketinggalan tren joget. Numpak, 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 RSK, teng 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 teng, teng 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 teng. Iya. Di Republik ini nganggur itu bukan pilihan kata orang. Kalau rezeki nggak kemana, tapi di situ-situ aja dan buat yang itu-itu aja. Bisa aja saya. Penonton masih semangat nggak? Selama lapangan kerja masih sempit dan koneksi masih jadi syarat, jangan heran kalau pengangguran makin banyak karena sistemnya bukan cari orang yang bisa kerja, tapi Anda kenal sama siapa. Ya, itulah tadi informasi yang disampaikan oleh Valentinus Reza, presenter Metro TV yang pada saat ini sedang viral ya. Memang barusan yang disampaikan adalah informasi seputar dunia pekerjaan, sehingga tentu saja Menteri Tenaga Kerja yaitu Yasirli menjadi sorotan pada topik kita kali ini. Namun tentu saja Yasirli itu sepertinya karena jarang tampil di muka publik, jadi yang lebih ngetop atau lebih tenar itu adalah
Bung Noel atau Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja. Hal ini menjadi menarik karena memang Bung Noel ini mungkin tahu ya kalau cari pekerjaan itu susah. Jadi dia menelan sendiri, mentah-mentah ludahnya sendiri gitu. Di saat pada waktu itu dia di Seritek mengatakan kalau teman-teman Seritek ini di PHK, maka dirinya akan mengundurkan diri. Dan hal ini menjadi menarik karena memang sepertinya kalau misalnya Bung Noel ini mengundurkan diri, tentu seperti kita tahu tenaga kerja pengangguran itu sekarang udah 7 juta lebih. Mungkin Bung Noel ini tidak mau termasuk salah satu di dalamnya, sehingga dia sepertinya tidak peduli dengan omongannya yang dulu dan tetap saja untuk bekerja sebagaimana mestinya. Dan sepertinya memang masyarakat Indonesia mudah lupa ya, sehingga di saat pengangguran makin banyak, Wakil Menteri Tenaga Kerjanya itu tidak peduli dengan perkataannya sendiri. Dan ini tentunya sangat menarik karena memang ya semoga saja Bung Noel ini akan menjadi salah satu sosok yang akan memperjuangkan tenaga kerja yang lain dan tidak ngasal lagi di saat beliau ngomong dan berjanji ya. Karena memang janjinya itu adalah hutang dan tentu saja perkataannya yang dulu itu tetap akan ditagih sampai dengan kapanpun. Mungkin sampai beliau ikut nganggur ya, ikut di PHK juga. Ya namun tentu saja kita berharap semuanya akan kembali baik-baik saja. Tenaga kerja Indonesia akan kembali banyak diserap oleh perusahaan-perusahaan yang baru akan datang dan tidak ada lagi terjadi PHK. Karena tentu saja dikhawatirkan di saat kemiskinan itu meningkat tajam, tentu perbuatan kriminal itu semakin banyak ya. Karena memang tentu saja dapur rumah itu harus selalu mengepul, harus selalu berasap. Karena memang anak dan istrinya harus makan, begitu juga dengan dirinya sebagai seorang kepala keluarga ya. Dan ini tentu saja sangat menarik, semoga tidak terjadi hal-hal yang ditakutkan oleh masyarakat dan terutama kita semua, bahwa memang pengangguran ini akan berdampak sangat serius bagi kenyamanan dan keamanan di negara kita. Karena seperti kita tahu di negara-negara miskin itu sangat rentan sekali dengan yang namanya kriminalisasi atau kejahatan. Sehingga diharapkan bila perut kenyang tentu tidak akan terpikirkan untuk berbuat apa lagi ya, untuk bisa besok makan dan selanjutnya kita bisa bersama-sama untuk menikmati lauk pauk yang ada di meja. Karena tentu saja bila memang pengangguran makin meningkat, maka tindakan kriminalisasi ditakutkan akan menjulang gitu loh. Jadi semoga saja apa yang kita alami saat ini, pengangguran 7 juta lebih, itu bisa diantisipasi, bisa diharapkan menurun tajam oleh presiden kita saat ini yaitu Prabowo Subianto. Jadi semoga Bung Noel nih dan juga bosnya yaitu Pak Yasirli itu bisa memikirkan bagaimana rekan-rekan atau teman-teman kita yang pada saat ini itu sudah di PHK, yang baru di PHK, yang sudah lama di PHK, bahkan mungkin yang akan di PHK. Karena memang mereka ini semuanya manusia ya, sama-sama mencari uang, sama-sama membutuhkan uang, dan sama-sama makan. Jadi perlu difikirkan agar mereka juga bisa menikmati lauk pauk seperti Anda-Anda semua yang saat ini sedang menjabat. Jadi sampai di sini Raden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.